Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural dengan dosen pengampu Ibu Ayu Febri Puspitasari MAB pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Anggota kelompok yang pertama, Karisma Hana Sajida, yang kedua Hidayatu Syafaati Zahra, yang ketiga Muhammad Zaidan David Alfransa, yang keempat Rofiatun Nazila, dan yang kelima Dinda Amelia Putri. Selanjutnya yaitu materi pada hari ini yaitu yang pertama pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi, yang keempat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang kelima metode pengukuran pertumbuhan ekonomi, yang keenam pengertian transformasi struktural, yang ketujuh perkembangan teori transformasi struktural, yang kedelapan proses transformasi struktural, dan yang terakhir yaitu dampak transformasi struktural terhadap perekonomian. Materi yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun produk domestik regional bruto atau PDRB dalam satu wilayah. Menurut Profesor Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Selanjutnya, menurut Budiono 2013, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti tingkat kesejahteraan di suatu negara juga menurun. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Yang selanjutnya yaitu materi tentang ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang akan disampaikan oleh Hidayatu Syafaati Zahra. Kepada Hidayatu Syafaati Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. 1. Adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. 2. Perkembangan produktivitas masyarakat. 3. Pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. 4. Tingkat urbanisasi yang tinggi. 5. Adanya ekspansi pada negara maju. 6. Terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. 3. Teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya hingga saat ini terdapat berbagai teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini sendiri banyak muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional oleh para ahli. Di antaranya banyak teori yang muncul berikut ini di beberapa di antaranya. 1. Teori neoklasik. Teori neoklasik diperkenalkan Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Solow dan T.W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selanjutnya, teori klasik. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusannya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian produk dalam satu negara akan meraih titik tertinggi
saat menggunakan sistem liberal yang terdiri atas unsur utama yaitu pertumbuhan penduduk dan output-nya. Konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan produk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hingga akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja. 3. Teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, diantaranya Karl Buxer, Wiener Sombat, dan Friedrich List dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkat rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Wiener Sombat mempeloporkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. 4. Teori pertumbuhan ekonomi menurut W.W. Rostow. Menurut Rostow, masyarakat tradisional merupakan masyarakat fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih mempengaruhi oleh nilai tradisional atau adat istiadat. 5. Teori pertumbuhan menurut Adam Smith. Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahapan yang berurutan, yaitu masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori Adam Smith, bahwa masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Baik, terima kasih Mbak Ida atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang akan disampaikan oleh Mas Zaidan. Mas Zaidan, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama adalah SDA atau sumber daya alam, 2 SDM atau sumber daya manusia, 3 akumulasi modal, 4 tenaga manajerial dan organisasi produksi, 5 teknologi, 6 faktor politik dan administrasi pemerintah, 7 faktor sosial budaya. Selanjutnya, materi metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Ada 2 komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, Produk Nasional Bruto atau PNB sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam 1 tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Yang kedua, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Produk Domestik Bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi, semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara, baik oleh warga negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan Gross Domestic Product atau GDP. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Zaidan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengertian transformasi struktural yang akan disampaikan oleh Mbak Rofiatun Nazilah. Kepada Mbak Rofiatun dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian transformasi struktural. Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern.
Dalam proses ini, meningkatnya pendapatan dapat mengakibatkan meningkatnya akumulasi modal fisik dan kualitas manusia, dan pergeseran komposisi permintaan, perdagangan, produksi, serta pemanfaatan tenaga kerja. Transformasi struktural tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga ditentukan oleh perbaikan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan dari golongan berpendapatan rendah akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang dan jasa produksi, serta padat karya di dalam negeri sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sasaran transformasi struktural adalah meningkatnya peran ekonomi rakyat yang dicerminkan oleh meningkatnya peran sektor ekonomi produktif yang menjamin distribusi pendapatan. Selanjutnya, yaitu perkembangan teori transformasi struktural. Perkembangan teori transformasi struktural dapat ditinjau dari berbagai segi, di antaranya yang pertama Fisher menekankan transformasi struktural dari segi adanya pergeseran tenaga kerja dan investasi yang bersifat permanen dari sektor pertanian ke sektor industri dan akhirnya ke sektor jasa. Yang kedua, List mengemukakan bahwa terdapat 5 tahapan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pergeseran distribusi tenaga kerja, yaitu yang pertama masyarakat primitif, yang kedua masyarakat pengembala ternak, yang ketiga masyarakat pertanian, yang keempat masyarakat pertanian manufaktur, dan yang kelima masyarakat manufaktur perdagangan. Yang ketiga, menurut Clark, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi dapat dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas pada setiap sektor dan mengalihkan tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Selanjutnya, yang keempat, Rostow lebih menekankan kepada laju akumulasi modal untuk terjadinya perubahan struktur ekonomi. Dalam hubungan ini, Rostow mengemukakan 5 tahapan pertumbuhan, yaitu yang pertama, masyarakat tradisional, yang kedua, prakondisi untuk tinggal landas, yang ketiga, tinggal landas, yang keempat, gerakan menuju kematangan, dan yang kelima, masa konsumsi tinggi. Dan yang terakhir, Kuznets dan Chenery beranggapan bahwa selain peningkatan akumulasi modal atau fisik dan kualitas manusia, juga diperlukan suatu perubahan struktur perekonomian yang saling berkaitan agar terjadi perubahan dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Baik, terima kasih Mbak Rofiatun atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu proses transformasi struktural yang akan disampaikan oleh Mbak Dinda Amelia. Kepada Mbak Dinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang ke-8 adalah proses transformasi struktural. Transformasi struktural produksi ditandai dengan terjadinya penurunan pangsa relatif (PDB) sektor pertanian. Keadaan ini mencerminkan relatif lambatnya peningkatan laju pertumbuhan produksi dan nilai tambah bruto atau NTB sektor pertanian terhadap sektor non-pertanian. Peran sektor pertanian di Indonesia selama proses pertumbuhan hanya merupakan pasar bagi barang-barang industri dan penghasil devisa bagi ekspor. Perannya sebagai penyedia bahan baku, modal, dan tenaga kerja untuk sektor industri tidak begitu besar. Proses transformasi struktural dapat dipengaruhi oleh kecilnya keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri, baik dari segi produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Proses penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian antara lain disebabkan oleh, pertama, produk marginal sektor pertanian semakin menurun, dan kedua, harga relatif barang-barang pertanian terhadap bar untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja.
Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja, diperlukan kebijakan untuk dapat menggeser tenaga kerja dari sektor yang produktivitasnya rendah atau pertanian ke sektor dengan produktivitas tinggi atau industri. Model Tadaro mengemukakan bahwa pergeseran tenaga kerja terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, tenaga kerja dari sektor pertanian bergeser pada sektor yang mempunyai produktivitas marginal yang sama dengan sektor pertanian, yaitu sektor jasa informal. Tahap selanjutnya, tenaga kerja yang berada di sektor jasa informal dapat berpindah ke sektor industri. Transformasi ketenagakerjaan juga ditandai dengan proses migrasi dari desa ke kota atau urbanisasi, dengan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Salah satu penyebab terjadinya pergeseran itu adalah tingginya upah real di perkotaan dan meningkatnya kesempatan berusaha. Materi yang ke-9 adalah dampak transformasi struktural terhadap perekonomian. Dampak positif proses transformasi perekonomian. Pertama, meningkatkan produksi pertanian yang dirangsang oleh perubahan sistem pertanian subsistens ke pertanian modern atau agroindustri. Kedua, penyerapan tenaga kerja atau pengangguran di perkotaan pada industri-industri baru. Ketiga, percepatan arus uang dan barang yang merangsang percepatan pendapatan per kapita masyarakat yang pada gilirannya memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Kedua, dampak negatif proses transformasi perekonomian. Pertama, hilangnya lahan pertanian atau sawah dan non-sawah yang mengakibatkan para petani dan buruh penggarap kehilangan mata pencaharian. Kedua, munculnya pengangguran struktural yang mungkin tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa. Ketiga, tingginya laju urbanisasi yang menjadikan beban kota semakin berat serta menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.